Hai Sobat Tiu, ketemu lagi di TiuCast, Tirta Utama Podcast. Gimana kabarnya nih hari ini? Sekarang kita sudah ada di tahun 2023 ya. Dan kita masih di Tirta Utama Podcast untuk membahas berbagai macam hal. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang WWB. Work with Benefit, karena kita akan ngomongin soal kompensasi yang diterima oleh para karyawan yang bekerja di PT Tirta Utama. Kelihatannya sih kalau dilihat-lihat karyawannya ya sejahtera semua ya. Nah, kita akan tanya langsung sama staf personalia dari PT Tirta Utama, yaitu Mbak Ardista Dian Novita Rahmayanti. Betul ya Mbak? Betul. Namanya lengkap ya? Lengkap. Nggak ada yang ketinggalan? Lengkap, nggak ada yang ketinggalan satupun. Oke. Mbak Dista apa kabar? Baik Mbak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sejahtera ya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini. Oke, jawabannya nggak ragu, berarti iya. Nah, kita mau ngomongin soal yang menjadi salah satu bagian dari kerjaannya Mbak Dista nih gitu kan. Di bagian staf personalia, berarti mengurus hal-hal yang bersifat personal begitu ya. Salah satunya termasuk kompensasi. Kompensasi itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke, kalau kita ngomongin kompensasi itu ya nggak jauh-jauh dari apa ya, uang gitu ya. Yeah. Jadi dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pegawai pastinya. Nah itu kenapa kok dikeluarkan untuk pegawai? Ya karena pegawai itu sudah bekerja. Nah itu apa ya, jenis imbalan lah, imbalan yang udah diberikan oleh perusahaan kepada pegawai gitu. Itu sih Mbak, kalau untuk kompensasi sendiri gitu. Oke. Jadi karena kita sudah bekerja, nah kompensasinya inilah kamu mendapatkan ini gitu ya. Iya. Ininya kelihatannya banyak. Apa aja sih Mbak kalau di PT Tirta Utama? Oke, kalau kompensasi sendiri ya, itu tuh masih dibagi menjadi dua Mbak, ada finansial dan non finansial. Kalau kita bicara soal finansial pasti uang ya Mbak, pasti terbitnya wah uang nominal gitu. Ya benar sih. Kalau kompensasi finansial itu ada gaji pokok ya, gaji utamanya lah. Terus habis ada tunjangan di sini dari tunjangan keluarga, ada tunjangan transportasi, tunjangan makan, terus habis itu tunjangan kinerja pun juga ada, dan ada tunjangan komunikasi gitu. Nah di luar dari itu apalagi ada bonus juga yang sering kita sebut adalah jasa produksi, JASPRO. Jadi labanya perusahaan gitu. Nah terus tadi kan saya sampaikan nih, ada kompensasi non-finansial. Nah, kompensasi non-finansial itu yang tidak berbentuk uang, gitu. Jadi, lebih kayak cuti. Jadi kan cuti kan ada berbagai macam ya, Mbak. Ada cuti melahirkan, ada cuti menikah, terus habis itu ada cuti, ya banyak lah gitu. Nah, setelah itu ada juga yang namanya promosi. Nah, jenjang karir pegawai itu juga di sini masuk kompensasi nih hitungannya. Itu sih Mbak. Oke, banyak sekali ya, dan yang tidak hanya bersifat finansial tapi non finansial pun. Ini kita kupas satu-satu ya. Yang pertama tadi tuh, ternyata tunjangannya banyak ya. Tunjangan keluarga ini berarti kan biasanya ada istri, terus kemudian anak. Ketentuannya seperti apa nih, sampai anak berapa dan lain-lainnya? Oke, kalau tunjangan keluarga sendiri itu harus memberikan data terlebih dahulu ya Mbak ke bagian HR. Itu adalah bentuknya KK. Jadi di KK itu sudah tertera tuh anaknya ada berapa. Misalnya nih yang mengajukan itu ada suaminya, yang suaminya bekerja di perusahaan kita, otomatis yang kita beri tunjangan itu ada istri dan anak. Misalnya anaknya lebih dari 2, otomatis yang kita perhitungkan adalah 2 anaknya gitu sih. Oke, tapi kalau kemudian yang kerja di sini istri, apakah suami juga akan dihitung gitu? Iya, benar Mbak. Jadi suami juga diperhitungkan di situ. Jadi ada, kan kita sebutnya adalah tunjangan keluarga. Otomatis keluarga yang ada di dalam KK itu yang kita perhitungkan. Oke, gitu, baik. Ini jadi kalau misalnya suami atau istri, kemudian anak 2 ya. Kalau suami istri lebih dari 1 gimana Mbak? Kalau itu tunjukin kakak dulu ya coba ya. Nanti dilihat dari kakaknya ya. Iya. Kemudian tadi udah yang tunjangan untuk keluarga. Habis itu ada, kalau tadi kan komunikasi, terus transportasi. Nah, kalau keluar kota segala macam itu ada juga ya? Kalau keluar kota ini kita sebut waktu bekerja ya, waktu di dinas ya, itu kita ada sendiri Mbak. Ada yang namanya adalah SPPD atau perjalanan dinas lah. Nah itu ada transportnya sendiri lah, biaya transport sendiri, ada BBM sama tol yang sudah di cover oleh perusahaan.
gitu. Oke, baik. Dan kemudian kalau dari segi besaran, ini apakah semuanya sama atau tergantung jabatannya atau seperti apa? Nah, kalau untuk besarannya sendiri itu berbeda-beda ya Mbak, setiap personilnya. Jadi dilihat dari masa kerjanya dan posisinya dia. Jadi dia posisinya apa nih? Pejabat struktural atau staff atau baru kontrak kayak gitu. Oke, baiklah. Nah, dan di sini yang dapat tunjangan mulai dari apa nih jenjangnya? Oke, jenjangnya di sini itu ada kontrak. Saya jelaskan dulu ya Mbak untuk jenjang karir yang ada di PT Tirta Utama. Jadi ada kontrak, setelah kontrak baru calon pegawai, baru pegawai tetap. Nah, yang mendapat tunjangan itu adalah calon pegawai tetap. Gitu. Kalau untuk kontrak belum ada yang mendapatkan tunjangan. Gitu sih, Mbak. Tapi insya Allah dari gaji pokoknya udah cukup ya? Iya, amin ya Mbak. Karena kan kalau gaji pokok harus lebih dari UMK ya Mbak. Dan pasti ini lebih dari UMK kan ya? Iya. Sudah sesuai dengan ketentuan. Iya, baik. benar. Dan kemudian apakah ada kenaikan gaji berkala? Dan biasanya berkalanya ini setiap berapa lama? Oke, kalau kenaikan gaji berkala tuh ada seperti tahun ini. Kita kenaikan gaji yang tahun ini adalah gaji pokoknya. Gaji pokok yang kita naikkan sebesar 25%, kayak gitu. Untuk angka nominalnya tidak bisa saya sebutkan ya Mbak, karena itu kembali lagi privacy gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya itu ada kenaikan pangkat yang nanti kita perhitungan 4 tahun sekali gitu sih Mbak. Oke, baiklah. Ini ngomongin soal masalah kompensasi kok saya semangat ya? Oh iya, soalnya ini ujungnya ini ya Mbak, masukan gitu Terus ya. saya dapat loh ya. Baik, kita terus tadi kan sudah yang finansial. Iya. Nah, yang non finansial salah satunya adalah cuti. Ini juga salah satu yang penting ya, Iya, untuk Mbak. menjaga kewarasan para pekerja. Bener banget. Ada cuti melahirkan. Mbak Dista udah pernah ngambil cuti melahirkan ini ya? Oh sudah. kalau Berapa itu. lama? Itu saya 3 bulan. Sistem ambilnya gimana nih? Sebelum melahirkan atau boleh setelah melahirkan semua? Kalau saya sebelum melahirkan itu 2 minggu lah, 2 minggu sebelum melahirkan, baru setelah itu melahirkan sisanya kayak gitu. Oke. Kalau di sini kan memang belum ada ketentuan yang, oh kamu harus mengambil 2 minggu sebelum dan habis itu baru sisanya, atau 3 minggu sebelum baru sisanya, kayak gitu belum ada. Oke. Jadi di sini masih monggo dipersilahkan yang bersangkutan yang tahu kesehatan dan kemampuan dia masih kuat bekerja atau tidak gitu sih. Baiklah, jadi tinggal dikomunikasikan aja Iya, ya sama benar, atasan. Kemudian ada juga cuti menikah. Nah, kalau menikah di sini liburnya berapa lama, Mbak? Oke, kalau cuti menikah di sini itu 3 hari Mbak dikasihnya. Iya. Lumayan ya 3 hari. Kirain misalnya seminggu gitu boleh nggak? Potong ini ya. Berarti mengajukan cuti kembali ya Mbak, cuti yang tahunannya ya, diambil dari situ tuh. Oke, boleh ya kalau kayak gitu? Boleh aja, tapi kan kembali lagi ke prosedur ya Mbak, mengajukan dulu ke atasannya ACC atau tidak gitu. Oke. Nah, kalau di sini cuti tahunannya sendiri berapa lama? Ketentuan pengambilannya seperti apa? Apakah langsung boleh sekian hari atau boleh dicicil atau seperti apa? Oke, untuk pengajuan cuti sendiri, yang bersangkutan harus membuat form yang udah disiapkan oleh bagian HRD. Terus habis itu yang mengajukan cuti itu melakukan perizinan kepada atasannya gitu. Mengajukan ya. Setelah mengajukan ke atasannya di ACC atau tidaknya, lalu prosedurnya ke direktur bidang nih. Terus habis itu baru ke ACC direktur utama. Oke, baik. Jadi sampai atas pasti tahu ya. Iya, dan itu paling lambat harus diajukan 7 hari. Oh, 7 hari. Kalender, iya. Oke, boleh. Jadi kalau seminggu ke depan mau nikah masih bisa ya? Oh, masih bisa sih. Tapi kalau menikah tuh kan sebenarnya rencananya udah jauh-jauh hari ya. Harusnya Siapa udah tahu. Iya, 1 bulan sebelumnya harusnya udah mengajukan nih. Iya, jadi kalau misalnya mau ngambil cuti harus lihat dulu ya jadwalnya kira-kira seminggu ke depan ada yang penting nggak nih, Iya, gitu benar. bisa ditinggal atau enggak. Dan Iya. kemudian gimana tuh kalau misalnya ada kerjaan tapi juga harus ambil cuti? Kalau sistemnya di sini gimana? Apakah ada PIC-nya apa bagaimana? Iya, sebenarnya tergantung nih yang bersangkutan cutinya mau ngapain dulu nih. Penting banget apa nggak sih? Urgent banget nggak sih? Gitu loh. Kalau misalnya dia cuti kan suatu hal yang direncanakan ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Otomatis dia jauh-jauh hari juga harus bisa melihat nih kerjaanku yang lagi numpuk tuh apa aja gitu. Harus yang bersangkutan sendiri harus menyelesaikannya terlebih dahulu, baru dia mengajukan cuti gitu sih Mbak. Jadi tetap harus
harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu gitu. Kecuali kalau misalnya cuti melahirkan ya Mbak, itu memang sudah ada PIC-nya sendiri gitu. Itu sih Mbak. Oke. Dan kemudian kalau kita sakit, nah ini apakah masuk di cuti tahunan dipotong atau kemudian bisa cuti sakit atau ya nanti potong dari gaji aja? Kalau untuk sakit itu tidak masuk ke dalam cuti tahunan, karena itu bukan cuti. Suatu hal yang tidak kita kendaki ya, itu masuknya ke sakit aja. Terus habis itu kalau untuk pemotongan ya sama, pemotongannya di sini hanya pemotongan kehadiran aja, tidak pemotongan gaji pokok atau yang lain-lain tidak. Hanya tunjangan tidak tetap, yaitu tunjangan kehadiran. Jadi nanti akan berkurangnya di situ aja ya. Benar. Baiklah. Dan ini tadi udah sampai di cuti tahunan juga. Berapa hari tadi? 12 hari ya. Wah, lumayan kalau misalnya dipakai langsung. Kalau nggak dipakai, kira-kira gimana? Apakah ada kompensasi lagi atau diakumulasi di tahun selanjutnya? Oke, kalau tidak dipakai pun tidak ngefek juga sih Mbak, karena memang tidak ada biaya penggantian juga. Karena memang sih yang kita tahu banyak perusahaan yang memang mengganti cuti itu dengan nggak dipakai nih cutinya, berarti diganti dengan uang atau segala macam. Nah itu kalau di perusahaan kita tidak gitu. Jadi ya kalau tidak dipakai ya sudah. Tidak ada efek apa. Jadi nggak bisa diakumulasi di tahun selanjutnya juga ya? Tidak. Oke. Jadi mending dimanfaatkan ketika butuh-butuh ya. Gitu. Baiklah. Dan kemudian untuk promosi, nah ini jadi salah satu kompensasi dari yang non finansial. Promosi ini didapatkan kalau apa saja faktornya? Oke, promosi itu adalah jenjang kenaikan ya, kenaikan seseorang yang dari staff itu naik ke Kasubag. Jadi di sini saya akan menjelaskan kalau struktur organisasi di kita ya Mbak. Di sini yang pertama itu adalah ada kepala unit, itu setara sama kepala bagian. Setelah itu di bawahnya ada kepala sub bagian. Nah setelah kepala sub bagian baru kasih atau kepala seksi yang ada di unit. Baru setelah itu ada staff. Jadi di sini promosi ini bisa digunakan oleh staff nih, staff yang mau naik ke bagian apa nih yang terdekat, misalnya kasih atau kasubag nih, kayak gitu. Nah ini kita merekrutnya dari mana? Dari dalam atau dari luar nih? Dari dalam perusahaan kita, berarti kita merekrut orang-orang yang ada di dalam nih yang udah jadi staff nih. Otomatisnya kita mengambil assessment kayak gitu. Tetapi kalau kita mengambil dari luar, otomatis rekrutmen. Gitu sih Mbak. Oke, baiklah. Ini tadi kan kita udah sampai promosi ya. Ada yang ketinggalan yang secara finansial tadi, bonus tahunan. Oke, nggak lupa ya kalau itu Mbak. Nggak lupa nih, gimana kalau untuk bonus tahunan? Oke, kalau bonus tahunan itu ada laba ya, laba yang sudah dihasilkan oleh perusahaan di tahun sebelumnya. Jadi misalnya nih laba di tahun 2022 otomatis yang kita terima di tahun 2023 kayak gitu, seperti itu. Itu akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Perhitungannya itu adalah hasil kinerja kita lah. Kalau kita kan bicara kinerja otomatis nggak jauh-jauh dari perusahaan kita kan perusahaan air, dimana kita lebih serapan air lah. Jadi kita harus memasok air lah gitu kan. Nah otomatis nanti perhitungannya itu ada di bagian keuangan sih yang lebih rincinya gitu. Tapi ya itu tadi bonus itu adalah jasa produksi, itu adalah laba dari perusahaan gitu sih. Oke, dan biasanya pasti ada setiap tahun atau pernah nih ada masanya jasa produksi nggak turun? Alhamdulillahnya ya Mbak, setiap tahunnya dapat gitu. Dan kalau untuk kedepannya, kira-kira apa sih yang menjadi faktor utama atau barometer nih untuk nantinya besaran gaji kita itu berapa? Apakah ada perencanaan yang sedang dilakukan untuk sistem yang lebih baik atau bagaimana? Iya. Otomatis untuk di bagian HR sendiri sudah merancang untuk ke arah sana Mbak. Yang kita sebut adalah KPI, Key Performance Indicator, di mana itu ada perhitungan bobot-bobot kerja mereka yang nantinya akan efeknya tuh nanti ke gaji mereka, ke pendapatan mereka gitu. Nah, proses yang sedang kita lakukan itu ya saat ini SOTK sih Mbak, struktur organisasi tata kelola, di mana nanti itu adalah bahan yang pokok gitu loh untuk perusahaan itu harus memiliki yang sah gitu, yang legal gitu.
Nah, setelah SOTK sudah disahkan, sudah ditandatangani, itu baru kita masuk ke job desk, job description, di mana bagian-bagian tuh tahu nih pekerjaannya masing-masing gitu loh. Kalau setiap bagian sudah mengetahui nih pekerjaan masing-masing nih, misalnya bagian A itu mengerjakan apa dan bagian B sudah mengerjakan apa, otomatis kita bisa memperhitungkan lah bobot kinerjanya mereka tuh berapa gitu loh. Si A misalnya bagian yang terusan ke lapangan, habis itu bener-bener mereka harus target ya, otomatis kan juga bobot nilainya lebih tinggi daripada orang yang hanya kerja di depan komputer. Itu sih Mbak. Oke, jadi terukur dengan baik, sehingga apa yang dikerjakan itu nanti akan mendapatkan balasannya setimpal, begitu. Benar, ya. Mbak. Iya. Baiklah. Dan kalau untuk di kantor ini sendiri, pernah nggak sebagai bagian personalnya gitu ya, kalau misalnya atau waktu kita interview, menanyakan hal seperti ini, apakah kompensasi yang bisa didapatkan ketika nanti menjadi pegawai dan segala macam, boleh ya kita bertanya seperti itu? Kalau untuk interview seperti itu sebenarnya boleh-boleh saja ya. Nah, tapi kembali lagi nih, dia bagiannya waktu di interview tuh bagiannya apa, waktu direkrut tuh jabatannya sebagai apa gitu loh, gitu sih. Oke. Jadi ini sebenarnya juga jadi contekan untuk calon pegawai dari PT Tirta Utama. Nanti waktu interview nggak usah nanya, tinggal nonton ini udah tahu ya apa aja yang nanti bakal didapat. Dapat ya. Jadi saya semuanya mau masuk sini. Gitu. Ini jadi video pertama yang harus ditonton. Mereka. Kemudian untuk asuransi, nah ini salah satu hal penting juga ya, apalagi kita sebagai pekerja nih, entah itu kesehatan, entah itu sebagai tenaga kerja, apakah juga di-provide sama PT Tirta Utama? Iya, kita bisa dibilang tuh juga mengcover gitu itu semua gitu loh. Dengan apa namanya adalah benefit. Itu masuknya ke asuransi, kita menggunakan asuransi dari pemerintah Masian, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Ini ketika masuk langsung otomatis terdaftar ya, didaftarkan oleh perusahaan. Otomatis. Itu walaupun masih tenaga kontrak pun kita daftarkan. Oke, ya ayem lah setidaknya. Kalau misalnya kesehatan ya udah ada BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan pun juga dapat. Iya benar Pak. Dan kemudian kalau kita ngomongin masalah gaji, ini kan suatu hal yang sensitif ya kalau berhubungan sama uang. Dan kalau di PT Tirta Utama sendiri ini jadi satu hal yang personal masing-masing dan tidak semuanya tahu atau yaudah transparan aja gitu. Oke. Kalau bagian HR sendiri sudah mengantisipasinya sih Mbak. Jadi itu tuh hal yang sangat privacy menurut kami gitu. Karena untuk mengetahui untuk gaji misalnya sesamping saya itu ya atau sedepan saya itu sebenarnya juga itu hal yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Itu akan membuat pikiran kita menjadi nggak enak gitu loh dalam kerja gitu. Jadi itu benar-benar hal yang privacy banget Mbak gitu. Tetapi kita nggak memungkiri gitu loh kalau seseorang mengetahui lah misalnya orang lain mengetahui lah gaji orang satu sama orang dua gitu ya, karena itu hal yang hal yang nggak bisa kita halangi gitu loh. Tapi kembali lagi itu adalah hal yang privacy ya gaji, karena itu benar-benar sebenarnya nggak boleh untuk kita sebarluaskan ataupun kita bicarakan sama teman kita sendiri, sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau dari kantor pun dari perusahaan juga sudah membuat sistem yang sedemikian rupa untuk menjaga privasi tersebut ya. Dan tapi walaupun kemudian kalau temennya satu sama lain tahu, ya urusannya masing-masing ya, kembali lagi itu di luar kendali kita. Tapi kalau misalnya hal seperti itu terjadi dan ada yang protes, nah gimana nih sebagai personalia? Iya, kita lebih menanyakan dulu apa sih yang diproteskan gitu. Masalahnya ada di mana gitu. Misalnya ada sih Mbak case ya dulu itu ada yang kok gaji saya beda sih sama yang ini gitu. Nah saya lihat terlebih dahulu, saya cek terlebih dahulu, rupanya pembedanya itu ada di angka ratus berapa gitu. Karena apa? Karena kehadirannya, tunjangan tidak tetapnya gitu. Jadi yang satu sering terlambat, sering tidak masuk, itu kan sangat mempengaruhi sekali ya Mbak dalam penghasilan gitu. Itulah yang membedakan gitu. Jadi saya menjelaskan yang membedakan adalah
tunjangan tidak tetap, kehadiran yang anda lakukan sendiri gitu, maksudnya Anda perbuat sendiri, terlambat lah, tidak masuk, itulah konsekuensinya. Jadi sebenarnya ya bisa juga sama, tapi dengan kinerja yang diperbaiki ya. Salah satunya datang jangan terlambat, terus tepat waktu setiap hari. Oke, baik. Dan sebagai seorang personalia, ada nggak nih tips dari Mbak Dista yang hubungannya sama kinerja kita dan juga kompensasi yang didapat? Jadi pasti kan kita pengennya kompensasi sebanyak-banyaknya ya. Benar-benar. Tapi kemudian kinerja, nah ini sebenarnya mana dulu nih, kompensasi atau kinerja dulu ya diutamakan? Oke. Kalau tipsnya tuh adalah kita tuh harus melakukan sesuatu itu secara seimbang gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itu nanti kamu itulah yang akan kamu dapat gitu loh. Jadi kalau kamu udah kinerja kamu udah bagus nih, otomatis kamu juga akan mendapatkan kompensasi yang bagus juga gitu loh. Jadi seimbanglah dalam melakukan sesuatu. Itu sih, Mbak. Oke, jadi melakukan sesuatu yang seimbang ya, entah itu dari kinerjanya maupun mengharapkan kompensasi atas kinerjanya. Tapi kalau misalnya kita sudah seimbang dan merasa yaudah segini aja cukup gitu, tapi kemudian kan pasti jadi terbatas ya, tidak berkembang untuk kinerjanya. Bener-bener. Gimana nih? Gak apa-apa kalau misalnya di zona nyaman aja, udah segini-gini aja ya cukup segini gitu. Ya sebenarnya itu kembali ke masing-masing orangnya ya. Mau untuk maju apa enggak nih gitu. Mau untuk mendapat kompensasi lebih nggak sih gitu. Kalau mau mendapat kompensasi yang lebih, otomatis ayo tingkatkan kinerja kamu gitu. Dengan cara apa? Tadi ada kompensasi yang namanya promosi loh. Ayo naikkan jabatan kamu. Jadi otomatis kinerja kamu juga harus naik gitu loh. Pendapatan kamu juga akan mendapat lebih loh gitu sih. Oke, baiklah. Jadi begitu ya buat teman-teman yang nanti mau bergabung dengan PT Tirta Utama. Kita ya bisa aja di zona nyaman, tapi tentu saja nanti untuk berkembang ini akan lebih sulit daripada orang yang punya jiwa kompetitif. Bahkan perusahaan pun juga memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin memberikan kinerja terbaiknya untuk nanti bisa mendapatkan promosi, tunjangannya lebih besar, dan tentu saja nanti karir yang semakin gemilang. Gitu ya. Dan terima kasih banyak Mbak Dista sudah berbagi informasinya, kasih tips juga buat kita, dan tentu saja buat Sobat TIU semua, jangan lupa untuk tonton selalu di YouTube channel kita, YouTube PT Tirta Utama, karena kita akan punya pembahasan dengan tema-tema lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!